Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 beserta anggota Komisi 5. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para Dirjen dan beserta jajaran yang sempat hadir. Yang pertama-tama seperti biasa, saya memberikan apresiasi atas tindakan yang cepat atas penanganan bencana yang terjadi di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini. Seperti biasanya Pak Menteri sangat responsif dan dapat memberikan solusi yang terbaik dan tercepat dalam proses penanganan bencana-bencana tersebut. Yang kedua, saya ingin melihat dari pencapaian realisasi anggaran yang ternyata lebih rendah dari prognosis yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Saya ingin menanyakan ke Pak Menteri, apa penyebab terjadinya kegagalan itu, berapa besar sisa lelang, berapa banyak dana blokir, yang kemudian apa menjadi penyebab dana tersebut diblokir. Seperti gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Joni Allen, saya lebih sedikit memberi penajaman bahwa kalau kita berasumsi bahwa dari 103 triliun itu 65% adalah belanja modal, sementara dalam proses pelelangan selama ini di 2020 itu sebagian besar lelang yang ada di Kementerian PUPR itu selalu di bawah 20%. Dengan asumsi di bawah 20% itu terjadi selisih 13,5 triliun dari belanja modal tersebut. 13,5 triliun itu kalau kita persentasekan adalah 13% dari total anggaran yang Bapak kelola. Lantas kemudian pencapaian Bapak di sini mencapai 93% realisasi anggaran dan realisasi fisik 94%. Sementara kalau dari sisa lelang saja, kita sudah bisa berasumsi dengan asumsi 20% turun dari HPS yang tadi. Itu kurang lebih 13%. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, hal menyangkut masalah realokasi refocusing pada saat pembahasan anggaran 2021 di September 2020 lalu saya sudah mengingatkan kepada Bapak, apabila terjadi hal-hal yang kemudian di luar keinginan kita semua, terdapat realokasi dan refocusing, dan itu ternyata betul pada 12 Januari yang lalu sudah ada surat edaran Menteri Keuangan tentang realokasi refocusing di masing-masing kementerian, dan saya berharap bahwa dengan adanya hal tersebut tentu Pak Menteri sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif dari yang sebelumnya, dan kami berharap agar supaya hal-hal yang sifatnya untuk menyangkut masalah kepentingan masyarakat kecil di bawah, terutama UMKM, itu tetap menjadi prioritas, dan kemudian khusus yang padat karya itu tetap menjadi perhatian prioritas buat Pak Menteri. Kemudian yang keempat adalah menyangkut masalah proses lelang dini yang sudah dilaksanakan. Ini yang semakin parah, Pak. Kalau tahun lalu di 2020 masih di angka 25% sampai 30%. Kali ini di Sulawesi Selatan ada yang menawar sampai 48% dihilangkan. 52% Pak nilai penawarannya. Dan itu diajukan sebagai pemenang lelang. Nah, ini saya ingin mengingatkan bahwa secara logika sudah sangat tidak masuk di akal. Bagaimana pengusaha yang orientasinya adalah profit bisa menawar dengan angka serendah itu. Ini semua juga kemudian harusnya menjadi bahan pertimbangan, terutama Pak Dirjen Bina Marga. Harusnya BP2JK ini diberikan pemahaman-pemahaman, ya, bagaimana proses itu secara logika. Kita ini orang matematis, Pak, gimana hitungannya nggak mungkin masuk itu 48%. Kepala balainya ganti, Pak, itu Sulawesi Selatan, itu nggak benar. Maksudnya apa? Ya. Kita itu akan sangat berpengaruh sama penyerapan anggaran Bapak nantinya. Kita bayangkan, Pak, kalau misalkan dari total kegiatan semua menawar 35% ke bawah, berapa sisa lelangnya? Ya, itu kan harus direvisi kembali. Kita juga belum tahu, laporan revisinya belum ada juga nih. Mungkin apakah yang kemudian sisa lelang itu dibawa kemana? Itu kita juga butuh laporan dari Pak Menteri, kegiatan apa, apakah menjadi kegiatan baru ataukah semuanya masuk di realokasi refocusing menyangkut masalah COVID-19 tadi. Selanjutnya yang kelima, Pak, dari satuan 3 yang Bapak berikan kepada kami, alhamdulillah untuk Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Sumber Daya Air sudah cukup detail, sudah cukup baik dalam konteks fungsi pengawasan kami. Kami tentu harus mengetahui kegiatannya di mana, apa, di mana lokusnya, yaitu Pak. Khusus untuk Pak Dirjen Perumahan, Pak Kalawi, saya minta Bapak juga memberikan nama-nama kegiatan itu di mana aja. Jangan hanya
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 5 paket, tapi nggak tahu rusunnya yang mana. Di mana kabupatennya, di mana yang dikerjakan gitu loh. Saya minta Bapak lokus-lokus itu saya bawa ini satuan 3-nya hanya menyebutkan provinsi dan nama kota. Jadi kalau bisa Pak biar jelas ya, seperti Bina Marga menyebutkan poros dan anggaran, seperti sumber daya air menyebutkan nama kegiatan beserta anggarannya, itu jadi kita paham bahwa apa yang menjadi target dari Kementerian PUPR. Yang ke-6 adalah penggabungan paket kegiatan UMKM. Saya lihat di Cipta Karya ini masih banyak Pak, masih banyak kegiatan-kegiatan kecil yang digabung-gabung menjadi kegiatan besar. Saya kemarin sudah mengingatkan ke Pak Menteri juga bahwa di Perpres 16 nomor 2 tahun 2018 di pasal 5 ayat G memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Itu yang seharusnya menjadi perhatian, karena kita paham bahwa padat karya dibuat itu juga tujuannya untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha lemah ini, mengakomodir masyarakat kita di bawah. Saya tahu betul di pasal 20 ayat 2 Perpres, saya bacakan Pak supaya bisa ini. Dalam melakukan pemakaian pengadaan barang dan jasa dilarang A. Menyatukan, memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. B. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. C. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil dan atau D. Memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender dan seleksi. Jadi maksud saya begini Pak, di setiap kabupaten kota itu ada perusahaan dengan skala kualifikasi kecil. Seharusnya mereka bisa mendapat kesempatan dalam proses lelang itu. Nah BP2JK kalau mau kerja di situ, lelang aja Pak. Ya kan? Itu konsekuensi, karena di Sulsel BP2JK-nya juga terlalu jago, dia tidak perlu bantuan dari unor-unor yang lain untuk proses lelang, dia mampu melaksanakan lelangnya sendiri-sendiri aja tanpa ada bantuan dari unor lain. Dia menolak bantuan dari unor lain dalam proses pelelangan tersebut. Jadi tidak boleh ada alasan kalau misalkan yang kecil-kecil ini tetap harus dilelangkan. Itu pekerjaan buat dia. Jangan disatukan paketnya. Karena saya yakin misalkan Pak, di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Pangkep ada perusahaan kecil, di Kabupaten Baru ada perusahaan kecil, janganlah kemudian disatukan menjadi 40 miliar, 50 miliar, 30 miliar, kemudian yang masuk dari Sumatera, dari Papua atau dari mana, kan seperti itu. Jadi saya yakin semakin kecil anggarannya tentu kalaupun alasannya disatukan agar supaya ada yang mau mengerjakan, tentu lebih parah Pak kalau dia berdomisili di Sumatera tapi harus datang ke Kabupaten Pangkep mengerjakan 7 miliar atau 5 miliar. Sebaiknya pengusaha lokal sana yang mengerjakan itu. Kemudian mungkin itu Pak yang terakhir, saya mengingatkan tentang teman kami yang almarhum 2 orang, tentu kemarin ada aspirasi juga. Ya, pasti itu sudah dijanjikan kepada konstituennya. Kami berharap agar Bapak tetap menjaga, agar supaya janji-janji almarhum itu tetap bisa terlaksana di konstituennya. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang wasiat almarhum, tentang program. Saya sudah niatkan sendiri Pak, bahwa ini suatu wasiat, jadi saya akan kawal betul. Tidak boleh satupun hilang di Pak, dan saya kira teman-teman Dijen jagain. Yang ketiga, saya ingin menanggapi tentang BP2JK. Terima kasih Pak, Bapak-Bapak yang telah memberikan informasi tentang BP2JK, tentang proses lelang. Proses lelang ini kami berkoordinasi dan itu kewenangan dari bukan KPK apa? LKPP. Jadi kalau kita mau merubah, kalau kami yang ada di kementerian di bawah 80, kami hanya mendigging sampai ke HPS-nya. Kalau ada harga timpang itu bisa gugur. Tapi kalau sampai dengan 48%, saya sudah panggil ini Pak Dirjen, cek kalau benar ganti langsung kepala balainya kalau dia mengusulkan sebagai pemenang 48%. Jadi terima kasih Pak Andi, saya kira ini. Terima kasih Pak informasi tentang BP2JK. Tapi tadi juga ada yang menyampaikan harus dievaluasi. Ini kami sekedar bahwa BP2JK pengalaman 2020 ada beberapa hal yang sudah kami lakukan evaluasinya.
Pertama, merelaksasi regulasi memang dengan surat edaran Menteri untuk merelaksasi Permen PUPR. Jadi sebagai contoh, peralatan yang bisa dievaluasi hanya 10 item saja yang memang peralatan major, yang lainnya nggak perlu untuk dipakai dievaluasi. Yang kedua, kami mengganti beberapa kepala balai pada sekarang ini, saya kira Bapak pasti juga mengamati itu. Yang kedua, mekanismenya, 2 kali batal lelang saya tarik ke Jakarta. Saya akan ambil alih itu, 2 kali saja batal lelang di daerah akan saya tarik. Yang kedua, strateginya untuk prioritas. Tadi yang ada juga yang menyampaikan momentum untuk preservasi. Kami sudah sampaikan pada Dirjen Bina Konstruksi, kepada juga Vikon, kepada seluruh BP2JK, kami ingin memprioritaskan lelang untuk preservasi jalan, karena pasti setelah hujan selesai ini banyak jalan rusak. Jadi jangan sampai ini tertunda-tunda. Kami minta preservasi jalan untuk dilelangkan lebih dulu. Untuk evaluasi selanjutnya Pak, sebetulnya kalau yang tender dini tanggal 15 Juni, setelah laporan dari Pak Dirjen Bina Konstruksi, rata-rata memang di atas 80% untuk lelangannya. Dan ini saya komunikasi yang hadir di auditorium PU, ini bukan yang besar, tapi ada yang 800 juta untuk mebel Surabaya, hadir ibu-ibu itu saya ingat. Yang satu lagi sekitar 1 miliar. Jadi memang itu untuk yang tidak tadi menanggapi Pak Andi menggabungkan itu. Saya kira tidak ada niatan dari teman-teman untuk menggabungkan paket. Karena ini akan menanggapi juga Ibu Atari, apakah ada polisi melindungi pengusaha lokal. Melindungi pengusaha lokal kami dari packaging. Jadi izin Pak Menteri, saya kasih lihat contohnya ya Pak. Satuan 3 yang dari Bapak. Bukan Pak, gini Pak. Kalau untuk mebel nggak bakal. Bukan mebel Pak. Ini pembangunan fisik Pak. Sekolah biasanya. Sekolah, nah, kan? Kalau sekolah itu seperti kami juga sampaikan, kalau itu di daerah remote. Gimana Pak? Kalau nanti di daerah misalnya ya, bukan di Sulsel mungkin. Kalau yang di di Sangie, satu sekolah, siapa yang mau tender, yang mau ikut tender itu? Izin Pak Menteri, yang saya maksud tadi kan di sana ada pengusaha kecil Pak, ada perusahaan kecil. Kalau dari perusahaan Jakarta nggak mungkin ke sana. Jadi urusan yang ada di sana yang seharusnya kerjakan pekerjaan itu. Bapak, jadi proses lelangnya seharusnya kalau yang di Manado pun dia nggak mau nggak mau ikut tender di situ. Mohon maaf Pak, proyek 1 miliar di daerah itu sangat berharga. Betul. Ya, apalagi 200 juta Pak, itu padat karya itu orang rebutan Pak. Kalau anggaran 3 miliar, 4 miliar itu primadona buat di desa-desa, primadona di kampung Pak. Jadi izin Pak Menteri, mohon maaf, apalagi di kampung kami, saya ini mantan ketua asosiasi Pak. Jadi saya paham betul kontraktor kecil itu dalam mencari proyek penunjukan aja udah sangat bersyukur kalau dapat Pak. Izin Pak. Iya Pak. Nah, kami terima itu informasi Pak. Apalagi sekarang ini hanya PU kelihatannya yang lagi mendenderkan. Jadi semua nyerang ke tender-tender di PU ini. Ya, kami sadar itu, tapi itu adalah tugas kami membelanjakan uang negara sesuai aturan. Jadi saya kira ini risiko. Kami tidak membantah itu Pak. Enggak, bukan arti kami mendamantah. Kami menerima itu karena semua dari perhubungan belum ada tender, swasta mandek. Jadi kelihatannya ini dari kami yang menjadi tumpuan untuk semua ikut tender di situ. Ada risiko Bapak. Kami memang tetap mempackaging untuk mana yang kecil, mana yang besar. Ya, kami tidak boleh yang besar main di bawah 100. Jadi kami punya itu. Tapi kalau nanti ya tadi misalnya yang kecil tender itu risikonya pengawasannya harus lebih ketat, kualitasnya harus lebih jadi tinggal kita trade off saja. Jadi itu tapi kami terima informasi itu Bapak. Jadi bukan kami tidak ada kepentingan kami menggabungkan paket, tidak ada. Kepentingan kami hanya pekerjaan bisa berjalan dan dengan kualitas yang lebih baik. Izin pimpinan, saya ini waktu udah lewat Mas. Ini kalau dipotong terus nggak selesai nanti kita. setengah Yang menit untuk aja. refocusing kami pada. Sebentar nanti Mas Dewa terakhir kita kasih. Pak Menteri selesaikan dulu. Silakan. Silakan. Untuk refocusing padat karya tidak akan disentuh. Tetap akan diamankan untuk tidak dilakukan refocusing. Kami punya strategi itu, ya Pak.
Kemudian ini kalau ada nanti kamu refocusing, kami strateginya sekarang kami minta negosiasi dengan Kementerian Keuangan, jangan dibatasi 12 Februari, tapi sampai Maret, sehingga kita punya sisa lelang, itu kalau bisa kita, sisanya baru dari yang kegiatan-kegiatan yang bisa kita tunda. Nah, ini kelihatannya beliau setuju dengan itu. Gitu. Jadi, makanya kita percepat lelang, nanti ada sisa lelang kalau 10-15%, mungkin sekitar 6 triliun, itu bisa kita untuk nambahin itu. Kemudian yang tadi, kalau yang sebetulnya kalau hitungan matematiknya tidak semua DIPA dilelangkan, jadi ada belanja modal saja. Jadi yang tadi sisa, kenapa kok bisa 93%? Karena yang sisa lelang, kan lelang ini terus tahun 2020 sampai Oktober kemarin masih ada lelang. Jadi sisa lelang yang ada masih waktu revisi, kita langsung revisi. Bahkan 5 triliun dari SDA diserahkan pada Bina Marga membayar tanah. Jadi untuk penyerapan itu. Kami izin di Komisi 5, kemudian ke Kementerian Keuangan, bisa nggak dari SDA ke Bina Marga? Bisa, ada sekitar 5, berapa? 5 triliun dari SDA kita pindahkan ke Bina Marga untuk bayar utang dan tanah. Jadi itu untuk penyerapan supaya lebih tidak membebani 2021. Nah, jadi itu strategi-strategi itu yang kita harus cepat lakukan, Bapak. Saya kira itu Bapak yang kami sampaikan. Jadi kalau tadi sisa tender 6 triliun itu kok dari mana? Kan kalau 20% dari itu kan sekian, kok cuma 6 triliun? Saya kira yang sisanya sudah dipakai untuk yang nambali. Mana bendungan-bendungan yang lebih cepat, itu kita tambahin uang. Dari sisa ini yang nggak bisa kita drop. Ada kegiatan yang kira-kira nggak perlu kita batalin, kita bayarkan kepada yang lebih cepat. Yang gitu-gitu kita ambil tindakan Bapak. Pak, Bu, ini yang harus saya tanggapi ke Bu Novita. Saya kira nanti Bapak Dirjen akan menindaklanjuti jembatan gantung Ibu dan flyover Rawalo dan Kroya itu. Kalau pemboran tidak ada perubahan policy dengan adanya undang-undang SDA baru. Di PU dari dulu jangan buat sumur bor, kita punya alat-alat bor. Di SDM juga tetap buat sumur bor. Jadi dua-duanya masih jalan semua. Jadi tidak ada perubahan. Oke. Jadi kalau banjir di Jambi sekarang sedang lelang untuk drainase utama di kota. Shortlistnya sedang ada di JICA. Baik, lain-lain Pak Menteri, saya pikir tertulis ya. Nanti Pak Menteri jawab tertulis saja lain-lain. Siapa Pak? Nah, karena waktu ini kita harus sudah masuk ke kesimpulan, raker itu harus ada kesimpulan sesuai dengan tata tertib. Terima kasih ya Pak. Baik.